Barsena itu sebenarnya singkatan. Kalau Bestandi? Nah, Bestandinya ini yang agak jadi ternyata dari dia tuh kayaknya udah meninggal tuh udah lama, dari subuh mungkin. Gitu. Jadi kita tuh tadi makan di samping nyokap yang udah nggak ada. Di Bandung dia kayak bawain lagu-lagu dari kisah-kisah horornya itu. Jadi dulu pianisnya itu Yura Yunita. Terus backing vokalnya sempet saya. Jadi dia berusaha juga jadi marketing di belakang tanpa sepengetahuan anaknya gitu. Dan dari situ wah, habis diceritain itu nangis gila. Asli. Kejadian itu 2022, tapi baru merelakannya itu tahun 2024 gitu. Nyaris mau 2025. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Halo semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa ini adalah tempatnya kita ngobrol sama tetangga kita tentang life journey dan spiritual journey mereka. Langsung aja, ini dia tetangga kita yang ganteng banget. Barsena Bestandi, apa kabar Barsena? Baik, apa kabar Mas Good, Daniel? good, very good. Thank you banget udah mau main ke rumah kita ya. Sebagai tetangga yang baik walaupun di luar dihadang oleh hujan dan Lagi badai. hujan. Terima kasih sudah dibukakan pintunya. Asli bro, gila. Lo sebelum datang sini tiba-tiba hujan, langitnya benar-benar gelap banget dan hujannya udah kayak badai Makanya typhoon. sebenarnya saya tuh pecinta hujan, tapi kalau lagi kayak gini kayak deg-degan juga. Bro, tapi asli deh. Ini nyebutin nama Barsena Bestandi itu it's not an easy untuk MC apalagi gitu ya. Jadi kayak wah, berapa banyak orang yang salah kayak lagi ngenalin lo gitu. Waduh, kayaknya udah ke 1000 kali yang salah. Kadang Baresna, kadang Barbara. Macam-macam lah pokoknya. Jadi kayak nggak pernah bener exact nama yang sebenarnya gitu. Jadi selalu ada salah dikit gitu. Iya. Okay. Tapi sebenarnya itu nama apa? Dan maksud gue gini, ketika lu mau masuk ke dunia entertainment, pernah kepikiran gak sih ganti nama gitu? Jadi maksudnya kayak oke, mungkin nama yang lebih mudah diingat sama orang gitu ya. Kayak I don't know, Joko Smith. Iya lagi. Jadi dulu sempet ikutan ajang pencarian bakat tuh. Terus kayak berdiskusi lah kita tentang nama kayak. Sebenarnya dari saya sendiri kayak perlu nggak ya kasih nama panggung gitu. Terus kayak nggak perlu gitu, ini namanya udah aneh gitu. Jadi kayaknya mungkin karena keanehannya itu ya udah gitu, ini jadi original kamu aja gitu. Nah, ini yang di Nest Academy? Iya betul. Oh wow. Wow. That's good ya. Sampai sekarang tuh masih tetap lo. Tapi sebenarnya itu nama asalnya dari mana Barsena? Barsena itu sebenarnya singkatan. Jadi dulu tuh papa saya beride dari nama semua anggota keluarga laki-laki digabung, kayak dari nama kakek itu namanya Barnas Husen itu kakek dari ibu. Karena Trisna, nama belakang bapak saya jadi Barsena. Barnas Husen karena Trisna, gitu doang sih, simple. Oke. Kalau Bestandi? Nah, Bestandinya ini yang agak jadi Best itu singkatan juga. Kalau misalnya kita baca tuh di spell itu BEST, itu best. Good kan? Yeah. Good, better, best gitu ya. And high. High itu kalau kata papa saya tuh high quality katanya. Oh, jadi high. Diharapkan artinya jadi terbest dan terhigh quality. Amin, ya ampun, semoga kesampaian. Berat ya. Makanya berat banget itu nama, ya udahlah. Tapi tercapai juga. I mean like look at you now, dengan karir lu sendiri yang benar-benar cepet banget kayaknya, benar-benar go high-nya itu cepet banget. Amin. Ya. Nama belakang berarti bukan kayak nama belakang bokap tuh bukan Bestandi? Bukan, nama belakang bokap itu tadi karena Trisna. Jadi makanya jadi Barsena. Oke. Maksudnya with your name gitu yang begitu unik. Masa kecil lu itu seperti apa, men? Masa kecil itu sebenarnya kalau dari keluarga saya itu mereka semua suka musik ya. Jadi makanya sekarang udah gedenya nggak jauh-jauh dari musik gitu. Untungnya mereka tuh suportif gitu. Cuman kalau dari segi kayak kedekatan, kalau boleh jujur dulu, jadi kita itu sangat formal gitu. Kalau misalnya kita nonton film ada misalnya anak yang bercanda sama orang tuanya atau papa gitu, mama gitu. Nah itu tuh nggak terjadi di keluarga saya gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak perjalanannya saya nggak tahu ini banyak orang mengalami atau enggak, tapi kita itu seperti
berjalan masing-masing tapi saling care gitu. Begitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah perjalanan masa kecil. Tapi untungnya mereka mensupport apapun hobi anaknya. Jadi dulu hobi musik di lesin ini, hobi ini di lesin itu gitu. Ya udah seperti itulah sampai saya tuh punya kakak satu sama adik satu gitu. Dua-duanya cewek. Oke. Gitu. Dan bokap nyokap dulu mereka musisi atau mereka sama sekali tidak bermain musik? Musisi, sempat musisi juga tapi akhirnya dia kerja kantoran gitu. Kalau nyokap memang dia orang seni, dia pelukis, dia nyanyi juga gitu. Jadi dua-duanya ada di ranah seni lah gitu. Oke. Jadi ternyata gue sama Barsena tuh sempat ketemu ketika Barsena ada di Nes Academy. Nes Academy dulu ya. Gue kebetulan diundang sebagai ya kayak apa sih, guru tamu atau mentor tamu ngomongin soal public speaking Public gitu speaking ya. betul. Ya, apa yang lu pelajarin saat itu? Tapi jujur ya Mas, dulu tuh saya tuh tipikal orang yang malu banget ngomong di depan umum. Saya nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin karena masa kecil saya dulu kalau saya ngomong selalu kayak dimarahin atau apa, jadi saya takut gitu ya. Right. Terus pas ikut Nes Academy ini ngelihat kayak Mas Daniel, terus kayak Agnes Mo yang gitu, kamu harus belajar public speaking. Oh ternyata public speaking itu salah satu modal yang cukup kuat dan cukup dipakai nih di industri sekarang gitu. Dan dari situ saya mulai belajar kayak oke, sisi introvert saya nih harus dikesampingkan dulu. Kita belajar menjadi orang yang ngobrol gitu sama orang lain. Gue waktu yang gue inget ya, satu sentence yang sampai hari ini gue inget, gara-gara sebelum gue masuk ke MTV itu untuk casting, itu ada tips bagaimana kalau misalnya lu lagi mau audisi buat VJ Hunt. Itu dari MTV Asia lagi ngadain gitu kan. Nah salah satunya adalah yang gue inget sampai sekarang, fake the normal you. Oh gitu. Dia bilang kayak gitu, fake the normal you. Jadi gue mikir kayak ini maksudnya apa fake the normal you? Artinya ketika lu lagi ada di audisi tersebut, ketika lu lagi gugup, ya lu sekarang harus menjadi aktor, menjadi lu acting. Ketika lu sepertinya normal aja, ini kayaknya udah biasa banget gitu. Dan itu gue terapin pas lagi audisi gitu. Dan gue malah kebawa, malah kelebihan, malah kebablasan malah. Jadi kayak so asik banget gitu. Tapi itu yang gue ingat banget setiap kali gue gugup ketika gue lagi ketakutan. Karena secara manusia rasa itu dan perasaan itu pasti akan terus ada. Pasti akan terus ada. Iya kan? Lu mungkin sebelum manggung, lu sebelum ke atas panggung itu pasti perut lu kelilit lah, abis itu tangan dingin lah. Tangan dingin, terus kayak tiba-tiba sakit perut, itu kan udah pasti. Iya. Tapi sebenarnya dulu sempet diajarin juga, bukan diajarin, dikasih tahu juga kenapa kita punya rasa nervous gitu. Karena itu tuh berarti sebagai manusia kita punya rasa tanggung jawab. Betul. Sama apa yang harus kita tampilkan ke orang gitu. Jadi oke. Saya tetap di keep in mind di dalam otak saya tuh oke. Saya berarti masih punya rasa tanggung jawab. Jadi nggak apa-apa nervous gitu. Betul. Karena you wanna give your best. Iya. Ya Betul. kan. Ya, best Tandi. He wants to give his best. Kalau misalnya dia biasa aja, dia biasa Tandi. Reguler Tandi. Amin. Tapi bro, dari lo pertama tuh, waktu kecil tuh kayak hobi musik aja. Sampai akhirnya pertama kali masuk ke dunia entertainment, apakah itu di Nes Academy atau sebelumnya udah melakukan banyak banget kayak konser-konser dan lain-lain? Bukan konser ya, apa sih? Kompetisi ya? Kompetisi ya. Sebenarnya saya tuh jarang ikut kompetisi karena dulu kayaknya kompetisi itu terlalu berat ya buat dulu itu kompetisi itu terkenalnya itu karena kita harus punya link, kita harus punya suara yang powerful, yang bisa teriak sana sini gitu. Nah zaman dulu tuh kalau saya sukanya dengerin jazz kayak gitu. Jadi ketika ikutan kompetisi misalnya apa ya FLS 2N zaman dulu tuh, terus ada bintang radio gitu, pasti kalah. Jadi sekali ikutan kalah, mungkin bukan di sini. Jadi di belakang panggung, bukan di belakang panggung, jadi nggak jadi frontman. Biasanya mau jadi penyanyi, saya jadi pemain pianonya, jadi di belakang gitu. Ya lebih ke kayak gitu sih, atau jadi backing vokal gitu. Oh jadi sempet maksudnya apakah untuk bintang-bintang besar atau lu jadi piano buat orang-orang kayak lagi mau karaokean aja lu temenin gitu? Sempet dulu itu tahu nggak sih band Sarasvati? Oh
Oh wait, bukan Isyana ya? Bukan. Jadi dulu ada band di Bandung, dia kayak bawain lagu-lagu dari kisah-kisah horornya itu. Yang Risa Saraswati. Ya, jadi dulu pianisnya itu Yura Yunita. What? Terus backing vokalnya sempat saya. Kan kita nggak bisa nebak ya zaman dulunya kayak apa, tapi seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu kayak oh iya ternyata manggung seru juga nih gitu. Bentar. Sorry. Risa Saraswati itu yang jurnal Risa bukan sih? Betul. Iya, Risa itu kan? Iya. Dia Jadi nyanyi. dia nyanyi menceritakan si teman-temannya itu. Males banget. Serius Mas, jadi kayaknya bentar. masih ada deh. Bentar, lu jadi backing, lu pas dia lagi cerita itu lu jadi backing vokal lu ngapain? Iya. Serius. Adalah beberapa kita sempat manggung juga, latihan juga, tapi nggak lama dari situ karena kebetulan waktu itu lagi sekolah juga, jadi ya waktunya terbatas lah gitu. Jadi Yura mainin pianonya. Main piano, dia sambil jadi backing vokal juga kalau salah, dia nyinden juga. Oke, ngeri sih kalau misalnya. Pokoknya seru sih musiknya, ya. jadi harus dengerin ya. Wow, so mind blowing. Yes. Oke. Dan itu akhirnya ketika masuk ke Nes Academy itu ceritanya gimana? Nah ini juga cukup unik ya. Jadi saya itu di Bandung ada salah satu sanggar yang istilahnya tempat kita ngumpul lah anak-anak Bandung gitu. Namanya Bina Seni Vokal di situ. Nah itu tuh waktu itu zaman-zamannya Net baru rilis ya. Kalau nggak salah dia baru setahun berjalan. Terus salah satu kerabat yang kerja di Net TV dia datang ke sanggar karena kebetulan pemilik sanggar ini kenal sama si orang Net TV-nya. Terus dia bilang kayak kita mau syuting dong, syuting apa? Mau syuting talenta di Bandung aja kayak buat kompetisi, siapa tahu ada kompetisi gitu. Nah dari situ didaftarin tuh anak-anak, padahal kita nggak tahu gitu, kayak ditulisin namanya. Oke, habis itu besoknya dibilangin kayak barusan besok datang jam segini ya. Ada yang mau syuting biasa untuk apa dokumentasi kayak gitu. Nah terus akhirnya besoknya di syuting lah nyanyi. Nah begitu kayaknya 2 hari berikutnya dikabarin, Bar, lo keterima nih, nanti datangnya ke hotel ini buat syuting. Hah, apaan nih gitu? Apaan nih? Keterima apaan? Apaan nih? Iya, terus begitu nyampe, ya boleh lah gitu. Oke, akhirnya nyampe lah ke hotel itu. Terus dibilangin sama timnya, jadi nanti akan ada, jadi nanti Agnes Mo nggak bisa datang karena dia lagi di Amerika gitu. Dia bilang, hah, Agnes Mo? Ya kok acara talent show ya kayaknya ya, iya. Habis itu ternyata dibohongin juga. Jadi saya tuh sempat perform juga, tiba-tiba Agnes Mo-nya datang dari belakang. Gitu. Iya. Gimmick lah itu ya. Gimmick di episode 1 itu dia ceritanya nggak bisa datang tapi ternyata datang. Gitu. Nah, di situ pertama kali saya melihat Agnes Mo. Oke. Gitu. Jadi kita nyanyi sambil berduet di situ. Wih, gila. Oke. Dari situ oke. Kayaknya ini awal yang bagus. Memulai karir sebagai penyanyi ya. Wow. Gitu. Itu pertama kali banget ya muncul di TV, muncul di dunia entertainment lah gitu. Habis itu langsung ketemunya sama Agnes juga gitu. Betul. Pertama kalinya. Dan langsung ketemunya Agnes Monica gitu kan. Waduh, takut. Iya. Lu gimana? Pas lagi saat itu gimana? Itu gue gak tahu ya. Masih ada gak sih kalau misalnya gue cek di online gitu di YouTube? Masih ada sih harusnya. Masih ada ya? Kayak ekspresi lu segala kayak gitu. Itu pokoknya ya kalau saya kan emang orangnya gugup ya. Jadi pokoknya di episode itu penuh kekikukan lah gitu kayak. Gitu. Yang biasanya di belakang panggung sekarang kayak harus gimana nih gitu. Serba bingung. Right. Gitu. Setelah dari Nes Academy akhirnya lu jadi pemenangnya. Iya. Ya kan, jadi juara satunya. And then karir musik lu sendiri gimana setelah itu? Sebenarnya kalau misalnya tadi Mas Daniel bilang cepet banget nanjaknya, itu tuh enggak. Saya tuh sebenarnya berjalan itu dari 2013. Ya mungkin mulai agak dikenal orang itu sekarang. Jadi kayak udah berapa tahun? 11 tahun gitu. Jadi perjalanan itu cukup panjang dan melelahkan dan menyakitkan gitu. Jadi benar kata orang kalau misalnya di industri itu nggak semudah itu gitu. Jadi apalagi saya yang memang passionnya tuh waktu itu nggak menggebu-gebu jadi frontman gitu kan. Terus dihadapi dengan segala macam politik musik lah, terus apalah gitu. Dan akhirnya
dulu tuh masuk manajemen Net TV, ya kan? Right. Ya barengan sama Nes Academy anak-anak yang lain, terus sempat bikin single juga, tapi waktu itu ya ya berjalannya nggak oke lah gitu. Nah akhirnya mencoba untuk keluar dan kerja di label musik gitu 2020 awal, pas pandemi. Oh wow. Jadi begitu masuk kantor pandemi gitu. Jadi WFH. Jadi kayak ngantor tapi nggak ngantor, tapi tetap kerja karena kalau dulu di divisi A&R, jadi dia harus ke studio, harus ketemu artis baru untuk di grooming segala macam, bikin lagu gitu. Jadi tetap kerja tapi bukan di apa? Wait, bukan. Lu kayak nge-skip panjang banget nih, Bar. Oh iya. Kayak dari 2013 ke 2020 tuh lumayan 7 tahun loh, Bro. Soalnya kayak apa yang mesti diingat ya, gitu. Karena perjalanannya pun sebenarnya nggak begitu banyak, karena mungkin nggak se works itu di gua waktu itu industri musik gitu. Apa yang nggak works? Mungkin karena suara lu nggak melengking-lengking Nggak tahu ya. Mungkin nggak hoki atau gimana? Gue sempat mikir dalam hati tuh kayak apa ya yang menyebabkan karir gue dulu stuck gitu di industri dari 2013 sampai sekian gitu. Berapa single saat itu? Gue sempat ngisi 1 soundtrack untuk sitkomnya Net 1, terus original soundtrack 2, terus sempat sama Mas Andi juga, Mas Andi Rianto, sama remake lagunya Piu Padi yang Rapuh. Kira-kira 4 lah gitu. Oh, within 7 tahun itu lu 4 single? Yes. Oke. 4 single, terus abis keluar baru bikin lagi karena memang passion ya, jadi kayak pengen bikin aja gitu. Ya. Ya, dan dari situ struggling juga ternyata ya. Jadi musisi gitu. Ya. Jadi benar-benar sama 7 tahun itu you're a struggling musician dan jadi apakah cuma bener musik aja atau lu ngambil kerjaan lain juga gitu, kantoran atau apa? Iya, ngambil kerjaan lain juga. Jadi sebenarnya udah menyadari dari 2016 kayaknya harus mulai mencari yang lain nih gitu. Ya selain itu juga mungkin sering nyanyi di wedding dulu juga, dari kafe ke kafe gitu. Terus apalagi ya volunteer apa gitu, kayak konser segala macem. Kayak pengen tahu gitu di industri ini gua salah di mana sih gitu. Jadi akhirnya masuklah label musik yang tadi kan, di kantor pengen belajar gitu. Label mana? Trinity dulu. Oh, di Trinity. Ya Trinity gitu. Jadi dari situ kayak ternyata yang miss tuh ini gitu. Dan akhirnya sekarang lagi berbenah gitu. Jadi ya begitulah. Itu 2020 tuh ya? 2020 ya. Abis itu 2020 akhirnya lu mulai bikin YouTube channel sendiri gak sih? Itu sebenarnya udah lama. Dari SMA bahkan. Wow. Ya, jadi dari SMA suka cover kan. Iya, cover lagu. Main piano sambil nyanyi gitu. Ya udah dari situ kita bisa lihat komen-komen orang segala macam. Maksudnya ya orang itu komennya positif gitu. Jadi semakin berpikir kayak apa nih yang salah gitu. Ternyata banyak. Ternyata banyak sekali. Lu mikir kayak komen-komen positif ini akan membuat gue makanya jadi kita jangan terlena dengan komen-komen positif itu teman-teman. Saat 2013 sampai 2020 bahkan sampai 2022 mungkin ya, itu bokap nyokap tuh gimana ngelihat anaknya yang kayaknya struggling banget di dunia musik? Saya tuh sukanya mereka nggak pernah mengeluhkan sesuatu gitu, kayak mereka tetap support, tetap kayak ada butuh apa gini-gini, atau misalnya gue abis tampil di mana, terus orang tua tuh selalu nanya kayak tadi hasil rekamannya mana dong, mau coba mau di post sama bapak gitu misalnya. Jadi bapakku tuh selalu orang yang paling marketing gitu di keluarga, pokoknya apa yang anaknya lakukan dia selalu posting di mana-mana, ini nih anaknya, tapi dia tuh anehnya nggak pernah menyampaikan langsung ke anaknya gitu. Kayak papa bangga loh gitu, tapi di luar ternyata dia gembar-gembor gitu anaknya. Itu baru tahu belakangan setelah beliau meninggal gitu. Jadi tante cerita kayak bapak tuh gini sering cerita kemana-mana, pokoknya karena dia, jadi ternyata dia juga ada keresahan di situ, kayak anak gua
kenapa nih nggak naik-naik atau nggak maju-maju gitu. Jadi dia berusaha juga jadi marketing di belakang tanpa sepengetahuan anaknya gitu. Dan dari situ wah, habis diceritain itu nangis gila. Asli. Terus baca-baca lagi chat-chat sebelumnya gitu kayak iya ternyata nggak semua yang terlihat di luar itu dalamnya seperti itu juga gitu. What happened kalau saya boleh tahu kayak 2022 with your pertama bokap dulu. Jadi sebenarnya yang sakit duluan itu nyokap. Oke. Jadi nyokap itu ada masalah di jantungnya yang dia harus minum obat itu setiap hari. Jadi intens biar menjaga si kesehatan jantungnya gitu agar nggak drop. Mulai dari kapan, Bar? Mulai dari 2019. Oke. Ya. Jadi dia tuh mulai drop gitu. Padahal dia itu adalah salah satu wanita yang kuat banget. Dia itu atlet sepeda, atlet voli. Oh my goodness. Tapi kalau misalnya udah jalannya sakit jantung gitu. Jadi ya begitulah. Terus papa saya ini orangnya dia nggak pernah, dia tuh gengsi. Dia nggak pernah mau terlihat lemah gitu di hadapan orang-orang. Jadi kalau dia sakit dia nggak pernah cerita gitu. Pada akhirnya mungkin kayak udah nggak tahan ya, dia ngecek sendiri ke rumah sakit. Waktu itu kayak tiba-tiba kakak nelfon dari Bandung, Dek bapak ke rumah sakit. Oh iya ngapain, kayak nggak tahu, kayak mau cek dia ngeluh sesuatu gitu. Nah akhirnya pulang-pulang kakak ngabarin kalau dia itu mau operasi tumor. Tanpa ada kisi-kisi sebelumnya. Jadi kebayang nggak kita lagi santai gitu, terus kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba papa habis angkat tumor gitu, nyari sendirian ke rumah sakit. Akhirnya kakak saya nganterin, terus akhirnya apa angkatan tumor. Nah tumor ini diperiksa lah gitu di lab, kan kita pengen tahu nih ini tuh apa gitu. Ternyata cancer. Gitu. Tapi sebenarnya kita sempat tanya juga ke dokter, ini berapa persen sih kemungkinan sembuhnya gitu. Oh ini masih oke kok, masih kayak 80% bisa sembuh gitu. Asalkan pola hidupnya dibenerin, pokoknya dijaga segala macem. Nah salahnya di sini adalah papa saya itu terlalu khawatir. Jadi kayaknya mungkin kena mentalnya segala macem, dia tiba-tiba nggak mau makan gitu. Tiba-tiba hilang semangat gitu. Nah itu kayaknya yang bikin drop gitu. Dan akhirnya beliau wafat. Terus 2 hari kemudian nyokap wafat gitu. Karena mungkin nyokap itu mungkin kena jantung juga kali ya. Jadi mungkin dia nahan rasa sedih. Akhirnya dia meninggal itu di tempat tidur, lagi tidur aja gitu. Lagi santai. Kalau kita ngelihat orang struggling waktu mau meninggal itu mungkin posisi tidurnya tuh nggak bener gitu, kayak mungkin nahan sakit apa-apa, tapi dia kayak biasa aja gitu. Jadi ya itu momen yang paling nggak terlupakan ketika melihat nyokap gitu setelah kejadian itu. Karena ya itulah. Maksudnya lu di situ, lu kayak masuk ke kamar dan lu ngelihat, lu yang menemukan. Bahkan kita tidur barengan waktu itu. Jadi satu keluarga kita sepakat untuk tidur di ruang tamu waktu itu. Karena ini masih berduka, masih beres-beres gitu kan. Nah, jadi nyokap kebetulan kita sediain tempat tidur di samping sofa. Jadi beliau tidur situ. Nah kita itu tidur di bawahnya gitu. Pagi-pagi kita udah mau nyiapin sarapan nih, kayak beli makanan untuk nyokap gitu. Tapi kelihatan nyokap masih tidur nih. Ya udah kita makan aja. Terus pas mau dibangunin nggak bangun-bangun. Terus tangannya udah dingin gitu. Terus ternyata dari dia itu kayaknya udah meninggal tuh udah lama, dari subuh mungkin gitu. Jadi kita tuh tadi makan di samping nyokap yang udah nggak ada. Itu kayak nyeselnya. Tapi ya itulah momen-momen yang nggak terlupakan. Apalagi begitu. Jadi 2 hari sebelumnya kan bokap meninggal, terus ada semacam doa bersama yang pakai tenda gitu kan. Tukang tendanya datang, terus kita bilang ke tukang tendanya, Mas jangan dibongkar dulu, kenapa? Mau dipakai lagi. Itu kata-kata yang kita harus menyampaikannya secara biasa aja ke mas-mas itu, tapi dalam hati itu hancur gitu. Iya. Mas jangan dibongkar dulu,
saya mau pakai lagi. Itu kayak aduh. Ya begitulah. Jadi dari situ kayak banyak tiba-tiba banyak penyesalan, tiba-tiba banyak kayaknya bisa gini bisa gitu gitu, tapi ya udah terjadi. Kalau penyesalan sih ya kita sebagai manusia kayaknya bakal selalu pasti ada lah yang kalau misalnya mau dicari sampai dicari-cariin pun juga mungkin semakin banyak gitu. Yeah. Tapi gimana sampai akhirnya lu bisa merelakan dan mengikhlaskan? Sebenarnya itu juga perjalanan yang panjang. Kayak kejadian itu 2022, tapi baru merelakannya itu tahun 2024 gitu. Nyaris mau 2025. Oh, baru Iya, ini banget. Jadi dulu begitu kejadian itu ditinggal orang tua, saya itu bikin lagu. Dan lagunya itu jadi 2022 akhir, baru berani rilis itu 2024. Wow. Karena setiap nyanyi lagu itu kayak nggak kuat. Ya. Nggak kuat, sampai nggak kuat itu. Kayaknya memang 2024 ini mungkin mulai merelakan. Akhirnya ya karena musisi curhatnya lewat lagu, jadi bikin lagu lagi. Yang kemarin sempat jadi soundtrack itu tuh yang Bukan tadi kita Ruang. obrol. Ya, Ruang Baru itu. Bukan. maaf. Ruang Baru. Si Ruang Baru ini ya jadi saya mencurahkan perasaan saya ketika saya sudah merelakan gitu. Karena saya percaya nanti tuh kita bisa ketemu lagi loh di Ruang Baru. Di Ruang Baru. Iya. Jadi dari situ mulai merelakan. Terus juga ya mudah-mudahan kedepannya bisa terus bertahan dengan rasa merelakan ini gitu. Karena perjalanan 2 tahun itu tuh lumayan berat banget justru gitu. Kayak udah nggak ada ya gitu. Ya kita memang selalu merasakan kehilangan itu ketika sesuatu itu udah hilang gitu. Ya jadi beratnya double. Ditinggal bapak, ditinggal ibu. Terus beberapa minggu kemudian nenek saya meninggal. Aduh. Beberapa minggu lagi paman saya. Jadi itu berentet tek gitu. 2022 ya itu semua. 2022. Oh man. I'm so sorry. Tadi yang pas Barsena bilang lagu itu diciptain 2022 tapi gak bisa dinyanyiin sampai 2024. Itu lagu Ruang Baru tersebut. Lagu ada judulnya Seperti Laut Kepada Langit. Seperti Laut Kepada Langit. Ya. Itu udah rilis belum? Udah rilis. Oke. Udah rilis. Jadi ya lagu itu tuh sebenarnya berceritanya tentang laut yang akan selalu memantulkan cahaya dari langit. Nah, langit itu mereka. Jadi saya mengibaratkan kedua orang saya ini udah ada di langit nih gitu. Tapi cahaya kebaikannya masih memantul di anak-anaknya gitu. Jadi anak-anaknya yang meneruskan kebaikan orang tuanya. Wow. Gitu. Sebelum mereka meninggal, hubungan lu dengan Tuhan tuh seperti apa? Di sini sih yang uniknya adalah nyokap itu lebih religius daripada bokap. Oke. Gitu. Jadi nyokap apalagi waktu sakit ya, dia terus ngasih tahu anak-anaknya kemanapun kalian pergi ya ingat ibadah segala macem gitu. Nah dia juga sempat kayak mengakui atau menyesali. Dulu tuh nyokap gue tuh tegas banget orangnya, kayak keras gitu, militer gitu. Kalau kita bisa istilahin cara mendidiknya tuh militer gitu. Terus dia akhir-akhir ini sebelum dia meninggal beberapa bulan gitu dia bilang, maafin ya ibu dulu kayak gini, nggak tahu kenapa gitu. Nggak apa-apa kok. Ya yang penting kalian jaga ibadahnya, terus kayak gitu-gitu. Kalian juga kasih tahu bapak kalau disuruh sholat gitu ya, harus mau gitu, karena nanti yang bisa menyatukan kita adalah amal ibadah kita nanti di sana gitu. Nah, jadi salah satu penyesalan saya adalah ketika bokap meninggal, saya nggak sekuat itu untuk membawa bokap gue kembali gitu, kembali untuk menjadi muslim yang baik gitu. Itu salah satu penyesalan saya gitu. Dan
katanya kalau misalnya dia merasakan waktu hidupnya itu kurang menyerahkan diri sama Tuhan, dia itu ketika mau meninggal itu akan gelisah banget, gitu kan. Dan itu terjadi di bokap. That's why ketika dia tahu dia cancer, dia itu kayak orang hilang arah gitu, kayak bingung, kayak segala diambil, kayak tasbih diambil, Al-Quran diambil, padahal dia udah nggak bisa baca, padahal dia udah nggak bisa ya itu berzikir gitu. Tapi dia kayak ya ngerti ya, orang kehilangan arah yang kayak saya harus gini gitu. Nah itu mungkin yang bikin dia stres juga. Dan akhirnya dia pergi gitu. Mudah-mudahan kepergiannya juga sebagai umat yang baik di mata Tuhan gitu. Saya selalu mendoakan itu. Makanya di lagu saya yang seperti laut kepada langit, saya mencantumkan doa orang tua. Di belakangnya itu adalah Tuhan tolong sayangi mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Tuh, kalau doa orang tua di saya itu ada belakangnya kayak gitu. Jadi saya harap ketika saya atau orang lain menyanyikan lagu itu tuh doanya sampai. Gitu. Karena yang kita percaya adalah apa yang bisa kita beri ketika orang udah meninggal ya cuman doa. Cuman doa gitu. Ya mudah-mudahan doa itu sampai, mudah-mudahan jadi penyelamat dia. Gitu. Ya mudah-mudahan mereka bahagia di sana. Dan berarti kalau dari Barsena sendiri gitu ya, kalau pernah nanya sama Tuhan kenapa mengizinkan hal ini terjadi sama Barsena dan kakak dan adik juga gitu ya, maksudnya kalian bertiga benar-benar jadi yatim piatu langsung dalam waktu 3 hari. Mungkin kejadian ini diizinkan untuk terjadi di kita karena mungkin biar kita menjadi media untuk belajar orang juga di luar sana. Kayak setelah saya bercerita di sosial media masalah ini tuh banyak orang yang jadi curhat juga, cerita juga, terus jadi saling berbagi lah gitu kisah mereka. Terus mereka jadi kayak mungkin ini hikmahnya, mungkin apa gitu. Jadi saya senang sebenarnya di satu sisi saya bisa memberikan impact atau kekuatan kepada orang lain. Di satu sisi hati saya lagi rusak nih gitu, lagi hancur gitu. Tapi ternyata mungkin maksudnya ini gitu. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman di luar sana yang punya kejadian yang sama atau pengalaman yang sama tuh bisa menyikapinya dengan positif juga gitu. Kan banyak orang yang jadi depresi atau apa, tapi ternyata kita bisa kok menghadapi itu semua dengan meneruskan kebaikan orang tua tadi yang saya bilang di seperti lagu yang tadi gitu. Lu nggak jadi depresi itu karena apa? Depresi sih sebenarnya. Nah saya nggak mau orang-orang ini tuh mengalami fase depresi yang selama itu gitu. Jadi tapi ya right yang selama itu gitu. Karena pasti depresi, karena pasti ada rasa berkabung gitu kan. Ya. Jadi biarkanlah saya yang merasakan depresi selama itu dengan cara mencari. 2 tahun ya 2 tahun sih terparahnya gitu. Ya walaupun sekarang juga masih, tapi ya sekarang udah bisa mulai dihandle gitu. Bisa dikasih tahu nggak kayak apa ya simptom-simptomnya gitu? Maksudnya lu tahu kalau misalnya itu depresi dan bagaimana lu bisa keluar dari depresi lu itu? Dulu itu saking depresinya saya nggak mau ketemu orang, kayak seharian tidur di kamar. Karena kebetulan kan WFH juga ya, tidur nggak mau komunikasi, terus kayak pokoknya di kamar saya itu gelap semuanya. Jendela nggak dibuka, saya tidur seharian gitu, makan juga lupa gitu, sampai bangun-bangun dari malam ke malam lagi gitu. Bangun cuman kayak duduk, pusing, vertigo segala bukan nggak vertigo sih, kayak pusing aja gitu, kebanyakan tidur mungkin gitu. Terus waktu itu saya sempat bilang ke teman saya kayak, ini kan gue hidup sendiri nih di kamar, jadi kalau misalnya beberapa hari nggak ada kabar, tolong cekin ya. Takutnya kenapa-napa gitu. Wah gila. Ya, jadi sampai kayak gitu, sampai cerita, sampai nyari apa sih yang mesti dilakuin biar keluar dari fase ini gitu. Nah akhirnya sebenarnya saya beruntung banget
tahun 2020 itu masuk kantor. Ya, ketemu teman-teman yang kantor yang nanya walaupun masalah kantor gitu kan, kayak Bar ini gimana. Jadi ada dalam hati tuh kayak hidupnya masih di Buga tuh masih ada gunanya loh gitu. Wow, yeah. Masih ada masih dibutuhin orang loh gitu. Jadi dari situ mulai sedikit-sedikit ngerjain kerjaan, terus ngobrol sama teman-teman kantor gitu. Bahkan teman kantor ini ada yang dia olahraga banget gitu. Jadi kayak ngajakin olahraga segala macem. Dan mereka tahu ya ada kejadian Ya, ini. mereka tahu karena saya sempat izin sama bos saya itu baik banget. Jadi dia itu kayak dia tahu nyokap sakit, gue minta izin sama dia kalau seminggu sekali gue harus ke Bandung buat ngurus keluarga gitu. Ya boleh, dia bilang gitu. Dan abis kejadian perginya orang tua pun bos saya itu bilang, Bar kapanpun lo siap masuk, kapanpun gitu, gue bolehin. Wow, ini di Trinity itu? Iya di Trinity. Wow. Jadi sampai sekarang gue masih berterima kasih banget sama mereka gitu, karena mereka yang turut serta membangun kembali jiwa saya yang hampir mati itu gitu. Dan akhirnya sekarang untuk mendistract itu saya ngelakuin banyak kegiatan, olahraga, terus juga produksi musik di belakang layar. Kayak sekarang mungkin kalau teman-teman tahu, saya kebanyakan di bagian vocal directing, vocal director gitu. Terus juga produce musik, nulis musik segala macam. Nah itu lumayan mendistract tuh, gitu. Tapi sebenarnya distraction ini kok lama-lama juga nggak menutup kemungkinan akan membuka luka lama juga. Makanya saya menyarankan untuk kita menerima kesedihan itu dengan lapang dada. Kita harus terima gitu. Kayak saya sempat bikin lagu judulnya Menikmati Sedih. Karena saya sempat berdiskusi sama psikolog waktu itu. Kayak kamu jangan menghindari sedih kamu harus istilahnya kamu harus menerima itu. Kamu harus hadapi gitu. Jangan sampai teralih gitu. Makanya saya bikin lagu itu buat teman-teman yang mungkin lagi sedih ya, mau nangis aja gitu. Mau teriak aja ya di hutan kayak gitu aja. Tapi jangan di tetangga, nanti ribut ya. Pokoknya lakuin apapun untuk menyalurkan kesedihan lo, asal jangan merugikan orang lain gitu. Bisa gitu. Dan akhirnya works juga gitu di diri gue. Gue asalnya orang yang paling gak mau nangis juga, karena mungkin turunan bokap ya. Dia gak mau terlihat lemah, anaknya juga jadi gitu. Yang udah bertahun-tahun gue gak nangis, hari itu gue nangis pecah, terus besoknya sampai pusing, tapi 2 hari kemudian lega gitu. Lega gitu. Jadi itu kapan? Ketika lo nangis sampai pecah itu? Itu ketika tante gue bilang kalau bokap gue tuh segitunya gitu. Jadi udah beberapa itu, terus biasa kan di grup keluarga kayak, aduh kangennya om ini biasanya gini, biasanya promosiin Bersena gini, terus kayak wow. Wah, gitu. Itu berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian? Kayaknya sih hampir setahun kemudian ya. Hampir setahun kemudian gitu. Gila. So that was like dari situ ya, ketika lo nangis itu it's the beginning of your healing journey ya. Iya. Itu ya baru menyadari bahwa ya begitu nangis itu langsung kayak agak cerah gitu. Agak cerah, kayak beban tuh 80% tuh pergi gitu. Karena gue tahu juga ada beberapa orang yang sampai hari ini dia ngedistract banget sama kesibukan, sama pokoknya dia nggak akan sempet nangis, dia nggak akan sempet sedih, dia nggak akan sempet untuk no, you know what, I have to be strong. Jadi dia daripada nangis di rumah sendirian, dia ngedistract diri dia dengan so many work, nongkrong sama temen, nonton TV, nonton Netflix segala. Jadi benar-benar kayak dia ngedistract diri dia dari rasa sakit tersebut atau rasa sedih tersebut gitu. Dan
gue ngerasa kita sebagai manusia justru ya itu sih memang harus merasakan si kesedihan, menghadapi dan menikmati si kesedihan tersebut. Betul. Jadi awalnya si lagu itu pun gue ciptainnya itu kata-katanya menikmati sedih harus dialihkan, tapi ternyata nggak boleh. Jadi menikmati sedih jangan teralih. Wow. Gitu. Dari situ saya belajar untuk lebih menerima rasa sakit gitu, jangan dihindari. Mungkin ada momen-momen di mana kita harus berakting seolah-olah baik-baik saja, karena sebenarnya apa yang kita keluarkan secara emosi ke depan orang lain itu akan berdampak juga sama orang banyak. Kayak misalnya kita lagi kerja atau kita lagi liburan, kita bad mood misalnya, orang-orang sekitar tuh akan merasakan itu dan suasananya jadi nggak nyaman, jadi nggak kondusif gitu. Jadi selain itu kita harus juga memikirkan sekeliling kita, apakah mereka bisa menerima atau tidak gitu. Jadi ya seperti itulah. Kalau lu minimal kan ada lagu nih untuk lu tulis dan lu curhatin. Kalau kakak sama adik gimana? Nah ini mungkin yang lumayan berat ya. Mereka berdua cewek ya? Mereka berdua cewek. Jadi otomatis saya tuh selalu memposisikan saya tuh sebagai kakak mereka. Oh gitu. Ya karena kakak sama adik saya ini saya selalu khawatir gitu. Saya selalu khawatir mereka menjalani hidupnya gimana ya gitu. Jadi di samping saya sedih, saya tuh kayak punya kekhawatiran, saya kayak punya tanggung jawab gitu buat membuat mereka berdua ini baik-baik saja gitu. Padahal saya tidak baik-baik saja gitu. Jadi kakak saya itu dokter gigi, dia di Bandung. Dia itu termasuk cewek yang mungkin nggak pernah menyalurkan emosinya. Jadi dia lempeng aja, orangnya itu kayak lurus aja gitu. Tapi ternyata dia juga diam-diam ke psikolog. Nah kalau Ade, dia itu guru TK. Gitu. Jadi mungkin distractionnya adalah melihat anak-anak gitu kan. Cuman ya mungkin karena dia anak paling kecil, terus juga sering bersinggungan dan berkomunikasi dengan kedua orang tua paling sering gitu. Jadi dia ya tapi dia lebih ekspresif sih. Ketika nangis dia nangis, tapi saya melihat dia itu ya dia enjoy sama hidupnya dia gitu. Oh mungkin karena dia lebih ekspresif kali ya. Mungkin gitu ya. Mungkin kayak ya nangis-nangis, ketawa-ketawa apa segala macam. Nah, tapi dia lebih enjoy aja gitu. Jadi lebih in touch sama feelingnya dia juga gitu. Iya makanya. Terus saya jadi belajar, mungkin ya terkadang membuka diri tuh nggak buruk loh gitu. Kayak mau nangis aja, mau ketawa aja kayak gitu. Wow. Iya, banyak belajar sih dari situ. Ya. Tadi lu bilang gitu ya, kayak lu sebenarnya udah berkarir, udah berusaha di dunia musik itu dari 2013. Sebenarnya karir lu sendiri tuh momen naiknya itu kapan sih? Do you remember? Sejujurnya enggak sih, enggak tahu. Karena ketika ada yang naik pun enggak terlalu yang dar gitu. Ya. Yes, secukupnya gitu. Kalau saya bilang secukupnya, karena saya tetap bersyukur ya apapun itu gitu. Jadi maksud gue gini, sorry. Sekarang nih Barsena Bestandi nih udah duet sama Rosa. Iya. Lagu lu dipakai di soundtrack film yang wow banget. Dan gue ngeliat poster lu kemarin di Surabaya untuk All and New. Oh iya. Iya benar, jadi ingat. Ini bakal gue interview nih. Gue lagi nginep di hotel itu juga soalnya. Oh iya. Aduh. Ya kan? Jadi kayak Barsena Bestandi ini kayak I don't know, I feel ya udah ada momen ketika lu meletek lah kayak gitu ya. Oke. When was that? Setelah saya rilis si Seperti Laut Kepada Langit kali ya. Berarti baru banget ya, 2024 ini dong. Sebagai musisi depan layar ya. Iya. Kalau musisi belakang layar mungkin dari 2018-an atau 2019. Tapi belakang layar. Ya, people know you, people talk about you. Tapi sepertinya ketika orang-orang udah mulai ngomongin soal Barsena itu baru sekarang-sekarang ini kan, kayak gitu. 2024 atau 2023 akhir lah. Gitu. Oke.
Jadi sekitar segitu. Berarti setelah bokap nyokap meninggal? Ya, setelah bokap nyokap meninggal. Karena saya selalu gini mikir. Dulu zaman masih ada bokap nyokap, saya tuh dibilang kayak cukup beruntung. Karena setiap masalah itu selalu ada jalan keluar. Saya ngerasa kayak gitu ya. Saya mikir mungkin ini karena doa orang tua kali ya gitu. Dan ketika orang tua udah nggak ada, nanti siapa lagi yang doain gitu. Jadi saya harus kerja lebih keras lagi nih buat apa istilahnya menutupi kesialan itu, maksudnya ya itulah. Jadi dan saya juga pengen kayak hasil dari marketing papa saya yang zaman dulu itu berbuah gitu. Ya saya berharap dia tersenyum gitu ketika lihat buahnya sekarang. Ya jadi itulah motivasinya. Jadi sebenarnya di balik kesedihan itu ada motivasi juga gitu untuk saya harap bisa membuat mereka tersenyum di sana gitu. Gitu. Jadi nggak selalu buruk kok gitu. Iya sih, kayak mungkin saat itu bokap lu selalu menyebar benih-benihnya ya. Betul. Dan baru harvest, baru dituainya sekarang gitu. Iya, benar. Benar. Ya secara mental juga kayak lebih kuat aja karena sekarang saya merasa ya nggak ada tumpuannya. Saya harus berjalan benar-benar di kaki sendiri nih gitu. Ya. Karena dulu juga dari zaman kuliah. Jadi keluarga sempat drop, bingung bayar kuliah gimana. Jadi kayak dari situ udah mulai punya jiwa-jiwa jualan gitu. Mau nggak mau ya jual gambar apa segala macam. Dulu saya juga ngelukis soalnya, jadi kayak gambar segala macam gitu. Nah, tiba-tiba sekarang harus menghadapi itu lagi nih. Oh, jadi tahu nih. Oh, harus balik lagi ke era itu tuh di mana saya harus jualan gitu. Ya, tapi jualannya jualan musik lah gitu. Yes, betul. Amen. Jadi at least udah punya bekal lah gitu. Sekarang ya lumayan. Tapi kayaknya ya sebagai musisi atau seniman itu ya, semakin hidup lu berantakan kayaknya semakin bagus musiknya. Mungkin ya kayak karena kan musisi itu khususnya komposer ya, pencipta lagu itu dia menciptakan lagu mostly dari apa yang dia hadapi, pengalaman pribadi, karena dia tahu detail rasanya, karena dia tahu detail kejadiannya gitu, sehingga itu bisa relate sama semua orang gitu. Nah, saya merasakan itu tuh di lagu Seperti Laut Kepada Langit karena saya merasakan sendiri kesedihannya seperti apa, terus juga kejadian detailnya seperti apa, terus apa yang pengen saya sampaikan ke orang gitu. Ketika kita kehilangan orang tuh harus seperti apa gitu. Saya tahu betul rasanya dan itu ternyata dirasakan oleh orang banyak juga gitu. Dan ketika kemarin rilis lagu Ruang Baru pun itu apa yang saya rasakan juga pribadi gitu, sama Mas Hendro juga, kita bantu ramu semuanya sehingga jadi relate gitu. Nah, mungkin yang dibilang musisi jujur itu seperti itu. Gitu. Dia benar-benar curhat dari pengalaman pribadinya menjadi lagu. Gitu. Kayak mungkin kalau di luar negeri kita tahu Taylor Swift atau Adele gitu, yang dia selalu bikin lagu dari kisah hidupnya diputusin. Karena dia karena pengalaman buruk gitu istilahnya ya di hidupnya gitu. Ya itu jadi karya seni gitu. Itu salah satu cara mereka buat menghadapi kesedihan menurut saya. Gitu. Dan mengabadikannya jadi lagu gitu. Itu orang yang mutusin Adele tuh kayak tuh lagu tentang gue tentang gue bayar royalti lo gitu. Karena ada yang kayak gitu kan. Si Taylor Swift juga gitu kan. Mantan-mantannya semua udah ngesusi ya kan. Just kidding. Tapi barusan kayak dari gue apa ya, lu ini mungkin bisa dibilang kayak seseorang yang ngerti banget tentang berduka gitu ya, karena sebenarnya orang tuh ketika berduka itu mengalami stages kan. Kalau misalnya seseorang itu berduka, ada 5 stages of grieving, dan ini memang sepertinya apa yang manusia itu harus jalanin gitu. Yang pertama, denial. Dia akan ngedeny, ini mimpi ya, ini what is this, ini gak mungkin kejadian sama gue. Habis itu anger, mulai marah sama orang sekitar, mulai marah sama
Tuhan, mulai marah sama diri sendiri. Habis itu bargaining, masuk ke depression karena ternyata dari semua hal atau resources yang gue punya yang bisa gue lakukan, ternyata gue nggak bisa ngelakuin apa-apa ketika lagi bargaining dan masuk ke depression. Gue bukan yang punya dunia ini, gue jadi ya depression itu akhirnya I have no control anymore. Dan pada akhirnya acceptance gitu. Itu lo alamin gak? Atau ketika gue ngomongin si 5 stages of grieving itu lo? Iya sih, gue nggak tahu secara persis urutannya ya, cuman kayaknya mostly bener gitu. Kayak pertama tadi apa? Denial tuh kayak ya ini tuh mimpi, ini tuh beneran terjadi nggak? Kalau gue denialnya adalah gue tuh sedih apa enggak sih gitu. Gue berusaha untuk kayak ini tuh biasa loh di dalam kehidupan manusia tuh ada yang pergi ada yang datang gitu. Gue selalu bilang kayak gitu. Gue kuat kok karena gue nggak mau melihat orang lain tuh melihat gue lemah gitu. Dulu kayak gue nggak sedih gitu. Itu mungkin denialnya gue kayak gitu kali ya. Dulu kayak ini biasa kok, semua orang mengalami nanti gitu. Itu mengalami. Yang kedua tadi apa? Anger. Terus gue ketika marah itu mungkin gue marah sama diri gue karena kenapa gue nggak menyadari dari awal kalau bokap gue itu sakit kayak gitu-gitu. Kayak gue menyalahkan diri gue sendiri. Kalau di samping gue menyalahkan keadaan orang lain gitu karena yang nggak ada yang perlu disalahkan menurut gue waktu itu gitu. Even Tuhan pun ya nggak bersalah karena memang fase hidup manusia ya seperti itu kan. Cuman bagaimana cara orang itu wafat itu yang menjadi pemikiran gue gitu. Kayak kalau misalnya gue dulu lebih aware mungkin beliau meninggalnya nggak seperti ini gitu. Tapi mungkin waktu meninggalnya sama tapi caranya yang berbeda gitu. Gue selalu mikir kayak gitu, mungkin meninggalnya akan lebih bahagia gitu. Jadi kayak penyesalan kenapa gue dulu nggak bikin dia bahagia dulu ya gitu. Terus tadi ada bargaining itu maksudnya bagaimana? Ya, lu udah mulai berusaha dengan segala kekuatan lu untuk survive, untuk merubah keadaan. Untuk ya apalagi lu anak cowok satu-satunya kali ya. Ya jadi sempet yang tadi gue bilang gue olahraga lah, gue distraction segala macam gitu, tapi tetap aja ada rasa kayak tiba-tiba nih bisa satu hari lagi nggak ada pikir lagi enjoy, tiba-tiba malam-malam blek gitu. Kayak malas ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ngomong sama orang gitu. Itu kalau gue sempat ngobrol sama Dewi Lestari juga gitu ya ketika dia sempat kehilangan suaminya. Dan dia bilang itu sadness attack. Tiba-tiba kalau misalnya ada orang ngomong anxiety attack, tiba-tiba lu lagi nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba sakit ya, sedih ya, mendadak sedih, bisa nangis sendiri. Itu yang dulu gue alamin banget itu. Sadness attack, kayak diserang gitu dengan kesedihan. Bener, diserang kesedihan itu bener banget. Kayak gue pikir gue udah berhasil nih. Ternyata tiba-tiba gitu, kayak diserang petir kayak nggak sanggup gitu. Ada momen-momen kayak gitu. Ya gue tahu juga pas kehilangan Mas Reza itu luar biasa sih, semua orang berduka termasuk gue juga gitu. Karena dia salah satu orang yang paling percaya untuk produksi musiknya waktu itu karena dia pengen nyanyi waktu itu kan. Dan lu tahu nggak waktu dulu itu Mas Reza dia udah tahu penyakitnya, terus dia bilang gini, Bar, gue mau nyanyi lagu bikinan gue sendiri tentang meninggalkan. Jadi ketika nanti gue pergi, Dewi bisa dengerin nih. Kebayang nggak waktu mau rekaman di studio suasananya kayak apa? Kita produksi lagu yang gimana ya? Yang kayak ini orang mempersembahkan untuk terakhir kalinya gitu. Kayak itu momen nggak terlupakan sih. Tapi dia bisa setenang itu gitu, Mas Reza itu menghadapi keadaannya waktu itu gitu. Kayak, ya ini emang fase manusia gitu. Mas Reza tuh selalu bilang kayak
ya udah tenang aja, ini fase manusia kok, nanti juga di sana kita bisa berbahagia. Mungkin itu yang bikin dia tenang. Dan akhirnya acceptance. Ya, acceptance. Mulai menerima, sehingga tadi terjadilah lagu Ruang Baru itu. Sebenarnya kan masih berat, tapi ketika kita mencoba menyampaikannya ke orang, itu akan memberikan timbal balik kekuatan juga buat kita gitu. Jadi saling menguatkan gitu. Jadi saya nyanyiin Ruang Baru, teman-teman juga nyanyiin bareng, terus timbal baliknya ke saya, itu juga jadi energi buat saya gitu. Jadi double gitu, dari diri sendiri sama dari orang lain gitu. Jadi sekarang Bar, kalau lu berdoa sama Tuhan, seperti apa doa lu? Apalagi mengetahui kalau misalnya kedua orang tua lu sekarang lagi sama Tuhan gitu. Yang selalu saya panjatkan di doa itu adalah semoga Tuhan meringankan segala hukuman dia untuk mereka berdua gitu. Apapun itu bentuknya gitu. Karena ya kita cuma bisa mendoakan itu, kita cuma bisa berharap bahwa nanti kedua orang tua kita itu atau orang-orang tersayang itu ditempatkan di tempat terbaiknya gitu. Tapi segala keputusan yang diambil Tuhan itu udah yang terbaik gitu. Kita nggak bisa ngejudge, kita cuma bisa minta. Ya, minta yang terbaik di sisi Tuhan yang terbaik, ringankanlah hukuman mereka gitu. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi gitu. Karena kalau di saya, doa orang yang masuk surga duluan, dia bisa membawa orang-orang yang tercinta itu kembali berkumpul. Kalau misalnya ternyata bukan saya yang amalannya lebih baik daripada orang tua saya bisa manggil saya. Saya selalu berdoa semoga mereka memanggil saya nanti gitu. Wow. Begitu juga kebalikannya, saya berusaha menjadi manusia sebaik-baiknya di dunia ini biar bisa manggil mereka. Takutnya mereka tersesat gitu di sana. Jadi lu sendiri nih justru sekarang setelah ditinggalkan orang tua menjadi orang yang lebih mendekat lagi kepada Tuhan gitu ya. Iya, bisa bilang. Kebanyakan orang kan justru karena situasi seperti ini mereka yang udah Tuhan kalau lu kayak gitu gue gak mau lagi menyembah lu, malah lepas kayak gitu. Nah cuman justru kalau lu sebaliknya, lu justru mendoakan dan ya mungkin suatu saat antara lu yang dipanggil atau lu yang bisa manggil mereka juga gitu. Ya betul, karena ya pemiliknya yang bisa dirayu cuman dia, siapa lagi. Come on. Ya. Yes. Ya kan, makanya kita mendekatkan diri kepada dia biar kita bisa merayu Tuhan. Ya. Merayu Tuhan gitu. Lu sendiri sempat umroh bukan sih? Sempat. Nah, ya, itu kapan tuh? 2023 ya. Ya. Ya, sekitar. Jadi ini juga ada kejadian unik. Dulu itu saya sempat mau umrohin mama saya. Tahun 2000 berapa ya? Saya lupa lah tepatnya, tapi sebelum beliau sakit. Saya sempat mau umrohin. Terus nyokap gue tuh selalu bilang gini, umroh itu akan terjadi ketika kita emang dipanggil sama Tuhan gitu. Dan ternyata beberapa hari sebelum berangkat nyokap gue sakit. Nyokap gue sakit dan sampai tadi yang gue bilang harus minum obat terus. Jadi, di 2019 itu jadinya? Yes. Oke. Jadi dia gak bisa berangkat umroh. Padahal kita udah mau berangkat tuh, udah siap-siap nih, udah segala macam kayak penerbangan, hotel segala macam tuh udah clear, udah tinggal berangkat lah gitu. Beliau nggak bisa berangkat, gagal gitu, karena beliau sakit gitu. Terus dia bilang kayak, ya berarti ibu belum dipanggil aja gitu sama Tuhan gitu. Terus akhirnya gue memutuskan untuk umroh waktu itu. Nah kalau di umroh itu kita bisa umrohin orang tua kita yang udah gak ada gitu. Jadi hari pertama saya umroh untuk diri saya sendiri, hari kedua untuk nyokap, dan mungkin insya Allah nanti saya juga mau umroh lagi buat umrohin bokap gitu. Jadi pas hari pertama ini, kalau di umroh itu kan ada kayak kita cium hajar aswad, ke Ka'bah segala macam gitu. Hari pertama ini tuh struggling banget kayak,
mau cium hajar aswad tuh susahnya setengah mati sampai nggak dapet. Jadi kayak cuman ya udah keliling aja. Terus pas itu kita jalan ke Sai, kayak keliling itu kerasa capek banget, kayak lari maraton 41 km gitu. 42 Pak. 42 ya. Sorry, maratoner, ini maraton ya. Ya, maaf. 42 gitu. Ya, capek banget lah pokoknya intinya. Capek banget gitu, kayak kenapa nih gitu. Terus akhirnya besoknya saya niatkan untuk umroh nyokap. Tiba-tiba semuanya lancar. Wow. Itu yang kayak mau cium hajar aswad itu nggak pakai effort, kayak tiba-tiba kebawa ke dalam, terus bisa pegang, bisa cium. Wow. Terus kayak Sai nggak kerasa segala macam, itu kayak iya kayak gila. Dipermudah gitu untuk nyokap gitu. Ya mungkin amalan beliau gitu-gitu kayak mungkin bagus. Terus ridho juga Tuhan sama umroh saya untuk nyokap akhirnya lancar gitu. Ya itu yang salah satu yang saya syukuri gitu. Mudah-mudahan amal itu bisa menjadi penyelamat dia gitu. Gitu sih. Amin. Sekarang terakhir berarti Ruang Baru ya? Itu yang masih single paling terakhirnya gitu. Nah berarti nih kalau misalnya ke depannya apakah untuk single barunya Barsena sendiri gitu ya, apakah lu bakal bikin yang masih dalam grieving mode ini atau nggak tahu ya, mungkin something different lah. Ya sebenarnya sih salah satu visi misi saya dalam bermusik itu pengen memberikan impact yang positif gitu buat pendengar, kayak mungkin apa sih impact, artinya apa sih itu sebagai musisi itu pengen memberikan impact positif itu artinya apa itu? Terkadang ya orang dengar lagu sedih jadi ikut sedih, orang dengar lagu marah jadi ikut marah gitu. Orang ikut dengar lagu yang memotivasi jadi termotivasi gitu. Nah impact positif itu menurut saya yang bisa memberikan motivasi positif gitu, kayak pandangan positif, yang tadinya buruk jadi baik, nah gitu, kayak orang tadinya sedih jadi ceria, ya, kayak gitu. Jadi pengennya tuh bikin sesuatu yang impactful, yang positif gitu buat teman-teman gitu, dari segi lirik lah, dari segi video klip gitu, kalau misalnya kita bikin video klip. Jadi mudah-mudahan bisa konsisten di situ. Dan juga sebenarnya saya memberikan wadah kepada teman-teman tuh kalau di sosial media tuh untuk bercurhat untuk berbagi. Makanya saya bikin salah satu IP saya itu kayak ruang barbagi. Di situ kita bisa sharing. Ruang barbagi. Barbagi ya. Saya bisa sharing di situ cerita-cerita. Nah nanti itu biasanya cerita dari teman-teman tuh saya bikinin lagu. Oh wow. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya curhat-curhatan itu juga menjadi penguat mereka ketika jadi lagu, bisa didengerin lagi, bisa lebih kayak menerima keadaan mereka waktu itu, jadi jadi penyemangat juga gitu. Wow. Iya, kadang-kadang kayak kalau misalnya bikin lagu gitu tapi gue pengen impactnya positif gitu, lu kayak rajinlah menabung. Bisa, sebenarnya bisa itu, cuma tinggal puitisasinya aja gitu. Rajin menabung tuh apa gitu yang kata-kata buanglah sampah pada tempatnya. Reboisasi gitu. Kan macam-macam ya. Yoi. Jangan korupsi. Gue juga bikin ini loh, nyanyiin lagu anti korupsi. Salah satu project yang ya bagus ini. Itu positif buat masyarakat. Impactnya positif. Asli. Tapi ya gue actually belum denger sih yang seperti Laut, tapi gue udah denger yang Ruang Baru gitu. Dan itu gue pas denger pun juga gila, dalam banget sih ini lagu, gila. Ya, harus dalam. Harus dalam, Barsena gitu harus dalam. Karena dulu sakitnya sedalam itu. Sedalam itu, gue dengerin pun juga dalam banget. Iya. Tapi ya gue baru ngerti juga tuh liriknya adalah lu mengharapkan nanti suatu saat lu akan ketemu juga sama orang tua di ruang baru tersebut gitu ya. Yes. Entah siapa, atau apakah lu yang manggil mereka ke ruang baru tersebut atau mereka yang manggil lu ke ruang baru tersebut gitu. Ya, betul. Ya, so Barsena thank you banget. Ini gue akan memberikan lo souvenir dari kita. Wow, terima kasih. Seperti biasa, setiap tetangga kita itu pasti kita kasih sebuah souvenir ini, sebuah rumah gitu ya. Mungkin lo nanti bisa bikin lagunya, judulnya Tetangga Saling Menyangga. Bagus loh, menyangga bukan menyanggah. Itu dia kan, atau dibikinin lagunya. Terima kasih buat ide lagunya. Iya, boleh. Judulnya Tetangga Kamu gitu. Boleh.
Nice, Kita nice, jadiin nice. soundtrack kan di sini. Iya, Gitu ya. boleh kalau belum ada jinglenya ya. Belum ada jingle. Jingle itu kita masih nyari gitu ya. Iya. Nanti Nanti saya submit lah. Terima kasih. Ya, kalian juga bisa submit ya. Jadi ide juga nih sekarang nih. Sebenarnya kita bikin sayembara guys. So thank you banget Barsana, dan gue benar-benar bersyukur banget kayak lu sekarang you're in a good place. You're in such a good place. Amin. Gue yakin banget orang selalu bilang gitu ya kalau time will heal. Yeah. Tapi menurut gue bukan waktu yang menyembuhkan lu gitu. Keputusan lu untuk menghadapi duka tersebut dan kesedihan tersebut yang akan menyembuhkan lu gitu. Yeah. Dan itu yang lu lakuin. Dan ketika ya itu the beginning of healing lu justru ketika lu bisa senangis-nangisnya dan melepaskan semuanya, dan itu akhirnya jadi membuat sebuah kelegaan tersendiri buat lu gitu. So thank you for sharing that. Terima kasih. Really, thank you. Sama-sama. Dan kita pastinya akan ketemu dengan tetangga yang tidak kalah spesial minggu depan. Thank you banget buat kalian yang udah nonton hari ini. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye guys. Lagu dari Barsana nanti. Bye.